Bab 3. Kematian seorang penjahit. Keluarga Beamish dan Dovetail tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan City Within the City atau kota di dalam kota. Area ini adalah bagian dari Showville di mana semua orang yang bekerja untuk Raja Fred tinggal di rumah mereka. Tukang kebun, juru masak, penjahit, tukang sepatu, tukang batu, tukang cuci kuda, tukang kayu, pelayan, dan para pembantu, semuanya menempati pondok-pondok kecil yang rapi di luar halaman istana. Kota di dalam kota dan Showville terpisahkan oleh tembok putih yang tinggi, dan gerbang di dinding tersebut terbuka pada siang hari, sehingga para penduduk dapat mengunjungi teman dan keluarga di Showville serta pergi ke pasar. Pada malam hari, gerbang tersebut ditutup dan semua orang di kota dalam kota tidur, sebagaimana sang raja di bawah perlindungan pengawal kerajaan. Mayor Beamish, ayah Bert, adalah kepala pengawal kerajaan. Dia adalah seorang lelaki yang tampan dan ceria yang mengendarai kuda berwarna abu-abu. Ia menemani Raja Fred, Tuan Spittleworth, dan Tuan Flepun dalam perjalanan berburu mereka, yang biasanya dilakukan 5 kali seminggu. Raja Fred menyukai Mayor Beamish, dan dia juga menyukai Ibu Bert, karena Bertha Beamish adalah koki pastri pribadi sang raja, di mana pekerjaan tersebut adalah suatu kehormatan yang tinggi di kota pembuat roti kelas dunia tersebut. Dikarenakan kebiasaan Bertha yang membawa pulang kue-kue mewah yang gagal menjadi kue sempurna itu, Bert menjadi anak yang montok, dan kadang-kadang, meskipun kurang enak untuk dikatakan, anak-anak lainnya memanggilnya butterball atau bola mentega, dan hal itu membuatnya menangis. Sahabat Bert adalah Daisy Dovetail. Mereka terlahir dengan jarak beberapa hari, dan mereka tampak seperti saudara ketimbang teman bermain. Daisy selalu membantu Bert melawan pembuli. Tubuhnya kurus, tapi dia gesit dan sangat siap untuk melawan siapapun yang memanggil Bert butterball. Ayah Daisy, Dan Dovetail, adalah tukang kayu sang raja. Pekerjaannya adalah memperbaiki dan mengganti roda dan poros pada kereta kuda. Tuan Dovetail juga sangat pandai dalam mengukir. Ia juga membuat beberapa perabot untuk istana. Ibu Daisy, Dora Dovetail, adalah kepala penjahit istana, sebuah pekerjaan terhormat lainnya. Raja Fred sangat menyukai pakaian, dan dia selalu membuat seluruh tim penjahit sibuk membuatkannya kostum baru setiap bulan. Kecintaan raja yang besar pada kesempurnaan menyebabkan insiden buruk yang kemudian dicatat oleh sejarah Cornucopia sebagai awal dari semua masalah yang akan melanda kerajaan kecil yang bahagia tersebut. Pada saat hal itu terjadi, hanya beberapa orang di dalam kota yang tahu mengenai hal itu. Tetapi bagi sebagian orang, kejadian itu adalah tragedi yang mengerikan. Inilah yang terjadi. Raja Pluritania datang untuk mengunjungi Fred. Mungkin masih berharap untuk menukarkan salah satu putrinya dengan persediaan Hopes of Heaven seumur hidup. Dan Fred memutuskan bahwa ia harus mengenakan seperangkat baju baru yang dibuat untuk kesempatan ini. Ungu pudar, dilapisi dengan renda perak, dengan kancing ametis, dan bulu abu-abu di ujung lengannya. Nah, Raja Fred sebenarnya sudah tahu kalau kepala penjahit kurang sehat, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak mempercayai siapapun selain Ibu Daisy untuk menjahit renda perak bajunya dengan benar. Jadi, dia memberi perintah agar tidak ada orang lain yang mengerjakannya selain ibunya Daisy. Konsekuensinya, dia bekerja 3 malam berturut-turut, bergegas untuk menyelesaikan baju ungu tersebut tepat pada waktunya untuk kunjungan Raja Pluritania. Dan pada waktu fajar di hari keempat, asistennya menemukannya terbaring di lantai, meninggal
dengan kancing ametis terakhir di tangannya. Kepala penasihat raja datang untuk menyampaikan berita tersebut saat Fred masih sarapan. Kepala penasihat tersebut adalah seorang lelaki tua bijak bernama Herringbone dengan janggut perak yang hampir menggantung di lututnya. Setelah menjelaskan bahwa kepala penjahit telah meninggal, dia berkata, "Tapi saya yakin salah satu penjahit yang lain bisa memperbaiki kancing terakhir tersebut untuk yang mulia." Ada pandangan di mata Herringbone yang tidak disukai Raja Fred. Pandangan tersebut membuatnya tidak nyaman. Di saat para penata riasnya membantunya mengenakan setelan ungu yang baru pagi itu, Fred mencoba mengurangi rasa bersalahnya dengan membicarakan masalah tersebut dengan Tuan Spittleworth dan Flepun. "Maksudku, andaikan aku tahu dia sakit parah," Fred terengah-engah sembari para pelayan memakaikan celana satin ketatnya. "Tentu saja, aku akan membiarkan orang lain menjahit baju itu." "Yang mulia, begitu baik," kata Spittleworth sambil memeriksa kulit pucatnya di cermin di atas perapian. "Tidak ada raja yang lebih lembut daripada Anda." "Kepala penjahit tersebut seharusnya bilang jika dia tidak merasa sehat," gerutu Flepun dari kursi empuk di dekat jendela. "Jika dia tidak sehat untuk bekerja, dia seharusnya mengatakannya. Kalau dilihat itu adalah tanda ketidaksetiaan pada raja atau pada baju Anda." "Flepun benar," kata Spittleworth berpaling dari cermin. "Tidak ada yang memperlakukan pelayannya lebih baik dari Anda, tuanku." "Aku memang memperlakukan mereka dengan baik, bukan?" kata Raja Fred dengan cemas sambil menahan perutnya saat para penata rias mengenakan kancing ametisnya. "Dan bagaimanapun juga, teman-teman, aku harus tampil sempurna hari ini, bukan? Kalian tahu betapa mewahnya Raja Peluritania. Seluruh negeri akan malu jika Anda kalah mewah dari Raja Peluritania," kata Spittleworth. "Lupakan kesedihan ini dari benakmu, tuanku," kata Flepun. "Penjahit yang tidak setia bukanlah alasan untuk merusak hari yang cerah." Namun terlepas dari saran kedua temannya, pikiran Raja Fred masih tidak tenang. Mungkin itu hanya pikirannya, namun dia melihat Lady Eslanda tampaknya sangat serius pada hari itu. Senyum para pelayan terlihat lebih dingin. Dan para pembantu membungkuk kurang rendah saat istananya berpesta malam itu dengan Raja Peluritania. Pikiran Fred terus melayang kembali ke Ibu Daisy, terbaring mati di lantai dengan kancing ametis terakhir di genggaman tangannya. Sebelum Fred tidur malam itu, Herringbone mengetuk pintu kamarnya. Setelah membungkuk, kepala penasehat itu bertanya apakah raja berniat mengirim bunga ke pemakaman Nyonya Dovetail. Oh ya, kata Fred kaget. "Ya, kirimkan karangan bunga yang besar. Katakan betapa menyesalnya saya dan sebagainya." "Kamu dapat mengaturnya, bukan, Herringbone?" "Tentu saja, Baginda," kata kepala penasehat. "Dan jika saya boleh bertanya, apakah Anda berencana mengunjungi keluarga penjahit tersebut? Mereka tinggal dekat sekali dengan gerbang istana." "Mengunjungi mereka?" kata raja termenung. "Oh tidak, Herringbone. Aku tidak yakin, maksudku, aku yakin mereka tidak mengharapkan kunjunganku." Herringbone dan raja saling memandang selama beberapa detik. Kemudian kepala penasihat itu membungkuk dan meninggalkan ruangan. Sekarang, karena Raja Fred sudah terbiasa dipuji oleh semua orang, dia benar-benar tidak menyukai kerutan ekspresi yang ditinggalkan kepala penasihat. Dia sekarang mulai merasa marah
dan bukannya malu lagi. "Sayang sekali," katanya sambil melihat bayangannya. Lalu dia kembali ke cermin tempat dia menyisir kumisnya sebelum tidur. "Tapi bagaimanapun juga, aku adalah raja dan dia adalah penjahit. Jika aku meninggal, aku tidak akan mengharapkannya untuk..." Namun seketika terlintas dalam benaknya bahwa jika dia mati, dia akan berharap orang-orang di seluruh kornukopia akan menghentikan semua kegiatan mereka, berpakaian serba hitam, dan berkabung selama seminggu. Seperti yang mereka lakukan untuk ayahnya, Richard the Righteous. "Baiklah," katanya pada bayangannya. Hidup terus berjalan. Dia memakai topi tidur sutranya, naik ke tempat tidurnya, meniup lilin dan terlelap.